Wis tak buka. Assalamualaikum. Nggak ada suara. Mbak Winda, cek suara. Masuk, Mas. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta acara diadakan pada pagi hari ini. Apakah suara saya bisa terdengar? Kita pada hari ini, apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas?
Bismillahirrahmanirrahim. Masuk nggak, Dek, suaranya, Dek? Masuk nggak? Masuk nggak? Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Halo. Cek sound. Masuk, Mbak. Halo. Masuk kah? Masuk, Mbak. Masuk. Oh ya, sip. Pagi, Bapak Ibu. Pagi. Kurang keras, Ini pesertanya masih 25. Kita tunggu ya, Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta FGD lelang pada pagi hari ini. Mohon konfirmasinya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya Pak, terdengar jelas Pak. Makasih Pak. Jelas banget, Pak. Jelas. Ya, mohon maaf masih ada sedikit kendala sama hostnya. Sambil kita menunggu peserta lain yang sepertinya baru mulai pada join ini. Mungkin sembari nunggu, saya sapa beberapa rekan-rekan dari perbankan yang mungkin sudah sering berjumpa dengan saya. Ada Mas Awang Dodi dari BNI Syariah ya. Iya, Selamat Mas pagi. Putra. Pagi, Mas. Saya mohon maaf nih, sambil lagi Zoom di pengadilan ya, Mas. Agak kurang keras Mas suaranya Mas. Iya, mohon maaf saya sambil Zoom di pengadilan, Mas. Oh ya, oke, terima kasih Mas. Mas Awang.
Selamat pagi Pak Edi dari KSP Sahabat. Sepertinya Jackson, belum bisa join juga suaranya. Mas Putra. Mas Putra. Kemudian Halo, Mas Putra. Mas Putra. Mas Putra. Halo. dari perwakilan Bank Bukopin, selamat pagi Pak. Mohon perkenalkan diri Pak. Sepertinya kita belum pernah ketemu nih. Halo. Masih di mute suaranya ya, speakernya. Mohon maaf Pak, masih di mute Pak. Halo. Cek, cek. 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 Mas Putra, apakah suara saya masuk, Mas Putra? Kedengaran? Mas Putra. Halo? Iya. Halo. Iya. Kayaknya suaranya Mbak Winda nggak didengar Mas Putra ya? Mas Putra gimana? Kurang terdengar di sini Bu, tadi Bu. Oh, suaranya Mbak Winda. Iya. Silakan Bapak dari Pak Bukopin tuh. Disapa dulu Mas Putra. Suara Winda kedengeran nggak? Kedengeran. Hah? Nggak terdengar. Dari Bank Bukopin, selamat pagi Pak. Pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Mohon perkenalkan diri Pak. Sugianto dari Bank Bukopin. Oke, selamat pagi Pak. Terima kasih sudah bergabung Pak. Di acara kita. Pagi Mas Putra. Ya. Dengaran ya suara saya? Oke, terima kasih. Kemudian ada Pak Edi sepertinya dari KSP Sahabat. Selamat pagi Pak Edi. Oke, terima kasih Mas Putra. Mohon izin gabung. Ya, terima kasih sudah ikut bergabung di acara kita Pak. Siap. Selanjutnya ada Pak Sabar Tari Horan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Pak. Mohon memperkenalkan diri Pak dari Bang mana ya? Sepertinya belum pernah ketemu juga nih. Mute suaranya. Halo. Ya, selamat pagi Pak. Pak Sabar. Mohon perkenalkan diri. Nggak kedengaran, Pak, suaranya. Cek. Halo. Cek sound. Masuk ya Mas Putra? Masuk, Mbak Winda masuk suaranya. Sip. Mungkin bisa dilanjut Mbak Winda untuk peserta lelang kita atau mau dimulai dulu? Untuk peserta sementara baru berjumlah 31. Atau kita tunggu 5 menit lagi baru kita mulai acaranya? Dari Bank Bukopin sudah hadir, BTN, Bangkal Tintara. Mbak Winda mungkin bisa di-share dulu untuk presensinya supaya Bapak-Bapak yang sudah hadir bisa mengisi terlebih dahulu. Baik Mas Putra.
Mungkin saya sapa dulu, ini juga ada juga Pak Haidi dari Bank Kaltimtara. Selamat pagi, Pak. Pak Haidi ya? Selamat pagi juga, ada Mas Muhammad Fahrial. Mohon perkenalan diri, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Terima kasih sudah ikut hadir di acara ini. Kemudian ada Bapak Lukman Aziz. Mohon perkenalan diri, Pak. Dari mana, Pak, ya? Pak Lukman sepertinya belum standby. Ada Pak Muhammad Idrus. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya. Saya dari Bank Muamalat, Pak. Bank Muamalat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Salam kenal. Terima kasih, Pak. Di-invite, Pak. Yuk, sama-sama. Kemudian ada Bu Amalia nih, Bu Amalia Nuramalia. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak Gun. Dari Bank Permata, Pak Gun. Oh, Bank Permata. Terima kasih, Bu, sudah ikut hadir. Ya, sama-sama, Pak Gun. Bapak Ibu sekalian, peserta acara gede pagi ini, sembari kita menunggu partisipan yang lain untuk bergabung, ada link presensi yang sudah di-share Pak Winda di kolom chatroom, mungkin bisa diisi dulu form kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita buka saja untuk acara Bincang Lelang Volume 2 pada kesempatan kali ini. Untuk partisipan sudah ada 31 orang ya Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah atas rahmat berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali dalam acara Bincang Lelang Volume 2 dengan topik serba-serbi permohonan lelang online. Ada sedikit pantun dari saya. Duduk di kursi baca surat kabar. Selamat pagi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bapak Ibu, gimana kabar hari ini? Sehat, Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada.
Izinkan saya, Winda, yang akan memandu acara pada pagi hari ini dari awal hingga nanti selesai. Nah, tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas kehadirannya dalam acara pagi hari ini. Untuk mempersingkat acara, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, dan mendapatkan manfaatnya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Halo. Halo. Ibu. Bapak Ibu. Ya, kedengaran, Mbak. Bapak Ibu sekalian, suara saya masuk ya? Masuk. Halo. Masuk. Aman, Mbak. Suara masuk. Ya, alhamdulillah. Baik, sebelum memasuki acara inti, izin saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Winda Ratna. Saya staf pelaksana di seksi pelayanan lelang KPKNL Balikpapan. Kemudian untuk acara ini kita akan bernama Mas Irawan Ciputra atau akrab dipanggil dengan Mas Putra. Beliau adalah salah satu pejabat lelang andalan di KPKNL Balikpapan. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah tidak asing ya dengan Mas Putra? Iya, Mbak. Iya. Ya. Kemudian saya juga kami ingin memperkenalkan anggota baru di KPKNL Balikpapan, khususnya di seksi pelayanan lelang. Ada Pak Suharsito. Halo Pak Suharsito. Ya, selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Bisa memperkenalkan diri Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Suharsito. Saya pelelang pertama di KPKNL Balikpapan. Terima kasih. Nggak kelihatan fotonya. Coba Pak, jangan di-on video. Ya. Nah, sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah. Itu tampilannya Pak Suharsito. Iya, lanjut. Baik, sebelum acara dimulai, kami persilahkan kepada Ibu Khairia selaku Kepala KPKNL Balikpapan untuk membuka acara pada pagi hari ini, Ibu. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali pada kegiatan rutin kita, Bincang Lelang. Ini adalah kegiatan kita yang kedua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu stakeholder pengguna jasa lelang, khususnya di KPKNL Balikpapan. Kegiatan ini kami laksanakan untuk mendukung ya pelayanan kita, karena kita sekarang dalam suasana masih pandemi COVID-19. Jadi kegiatan-kegiatan kita lebih banyak melalui Zoom. Ya. Terkait dengan pelayanan lelang, demikian kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Bapak Ibu pengguna jasa lelang, makanya kami buat kegiatan ini, ya kita bincang-bincang seputaran lelang.
kalau tema hari ini kita terkait dengan serba-serbi permohonan lelang online. Jadi kita bisa berdiskusi ya, Bapak Ibu bisa memberikan masukan-masukan kepada kami terkait dengan pelaksanaan pelayanan permohonan lelang ini secara online. Karena ini sudah ditetapkan dalam peraturan Dirjen Kekayaan Negara bahwa permohonan kita di saat pandemi ini bisa dilakukan melalui online. Dan ini sudah berjalan, dan setiap kegiatan atau perkembangan yang baru itu pasti ada penyesuaian. Untuk itu, apabila ada kendala atau hambatan-hambatan yang ada di tempat Bapak terkait dengan pelayanan kami, khususnya dalam tema kali ini. Jadi tema kali ini terkait permohonan lelang, tapi tidak tertutup kemungkinan apabila ada hal-hal yang terkait permasalahan lelang secara keseluruhan, kami bisa memberikan tanggapan atau solusi kira-kira yang bisa kita berikan agar pelaksanaan lelang ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Tadi oleh Mbak Winda sudah diperkenalkan, anggota kami ada tambahan satu dari KPKNL Tarakan. Pak atau Mas Suharsito ini adalah pejabat fungsional lelang. Jadi pejabat fungsional pelelang kita di Balikpapan ini ada dua, ya. Untuk pelelang Jakung, pelelang muda itu Pak Gunawan Raharjo, Bapak Ibu sudah akrab ya dengan beliau, dan sekarang kita ada tambahan Jakung atau jabatan lelang pertama itu Mas sudah lelang sebelumnya, dan sekarang sudah memilih menjadi pejabat fungsional. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti karena kegiatan lelang ini oleh Mas Ito ya, panggilan akrabnya Mas Ito, itu udah hal yang biasa ya. Jadi teman-teman dari stakeholder kita khususnya di Balikpapan ini bisa berkonsultasi langsung dengan Mas Ito. Jadi pada kesempatan ini juga Mas Ito mesti lebih aktif lagi, paling tidak dalam perkenalan kita dengan teman-teman stakeholder lelang ini. Itu kemudian dalam memberikan pelayanan kami itu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk waktu mungkin agak, kalau kita akan melakukan pertemuan-pertemuan, terus dalam mengajukan permohonan lelang juga kadang kita kan tidak ketemu langsung lagi, malah sekarang kita melalui online saja. Tapi di balik itu mungkin ada permasalahan atau ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan kepada kami, makanya Bapak Ibu jangan segan-segan untuk menyampaikan kepada kami untuk perbaikan pelayanan kami. Karena kami tahu kami sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, tapi yang menilai adalah pengguna, ya Bapak Ibu sekalian, pengguna jasa lelang, ya. Yang bisa menilai, karena kami sebagai pelaksana ya nggak tahu, karena kita pasti menilai, kalau kita menilai diri kita sendiri ya pasti kita menganggap kita sudah paling baik, sudah memberikan pelayanan yang terbaik, tapi yang menilai Bapak Ibu, oh ternyata sudut pandangnya Bapak Ibu pengguna jasa lelang, oh ternyata pelayanan yang diberikan oleh KPKNL Balikpapan itu masih kurang di mana gitu. Jadi apa responnya kami yang kurang cepat atau kurang ya banyak kurang lah, kira-kira Bapak kurangnya di mana, kami itu yang kami harapkan, masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian.
permohonan online ini saya rasa juga masih banyak kendala ya, masih banyak kendala-kendala yang Bapak Ibu alami, tapi itu sudah merupakan kebijakan pimpinan ya dengan masa pandemik ini. Jadi kita menganggap bahwa pelaksanaan permohonan secara online itu nanti sudah dianggap seperti biasa, sama dengan pelaksanaan lelang kita yang tidak perlu bertemu antara pejabat lelang, pembeli, pejabat penjual. Nah, sekarang pembeli di mana saja bisa mengikuti lelang ini. Jadi itu hal yang menjadi kebiasaan nanti ya, bahwa kita tanpa bertemu pun transaksi lelang terlaksana dengan baik ya. Jadi itu harapan kami, Bapak Ibu pengguna jasa lelang, silahkan memberikan tanggapan, masukan-masukan kepada kami untuk perbaikan pelayanan khususnya di PKNL Balikpapan. Satu lagi mungkin ya perlu saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa kami sekarang itu lagi mengikuti penilaian zona integritas WBK ya. Jadi untuk itu kami selalu akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu, dan kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu dalam menerima layanan dari kami itu, agar kita saling mendukung. Janganlah memberikan imbalan ya kepada kami dalam bentuk apapun. Jadi pelayanan yang kami berikan memang sudah pelayanan yang memang sudah semestinya begitu, tanpa perlu imbalan apapun. Dan yang kami butuh ya dukungan dari Bapak Ibu sekalian adalah memberikan masukan-masukan atau memberikan penilaian yang terbaik lah, karena kami akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, mengharapkan penilaian terbaik kepada kami. Jadi itu aja Bapak Ibu, silahkan kita menggunakan waktu yang terbatas ini untuk berdiskusi ya, berdiskusi terkait dengan pelayanan lelang secara online, atau lebih ininya temanya hari ini permohonan lelang online. Karena ini permohonan lelang online udah seluruh Indonesia. Untuk itu kami harapkan khusus pelayanan yang kami Balikpapan itu kiranya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila dalam kegiatan ini ya, kegiatan bincang lelang ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Diskusi atau bincang lelang pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik atau solusi yang terbaik dalam pelaksanaan lelang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Khairiah sudah membuka acara ini. Nah, kami lanjutkan ya Ibu. Bapak Ibu sekalian. Silakan Mbak Wida. Sudah disampaikan. Ya Bu, suaranya. Bagus kok, ya, Bapak Ibu sekalian. Bagus. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Khairiah tadi, bahwa permohonan lelang online itu sudah dilaksanakan, khususnya di tahun 2020 ini sudah mulai ya, seperti peraturan Dirjen Kekayaan Negara yang mengharuskan bahwa permohonan sudah dilakukan secara online. Nah, pada KPKNL Balikpapan juga sudah dilaksanakan sosialisasi tanggal 12 Februari yang lalu untuk permohonan lelang online. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing, bahkan sudah sering ya Pak ya, melakukan permohonan lelang online. Tapi mungkin juga ada Bapak Ibu sebagian yang masih baru
atau baru bergabung di KPKNL Balikpapan. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Putra. Mas Putra? Bisa langsung dimulai saja ya, Mas Putra? Halo. Halo. Suaranya Pak Putra nggak terdengar. Mohon maaf Mbak Winda, suaranya Mas Putra belum nggak kedengaran, Mbak. Ada kesalahan teknis. Belum kedengaran Mas Putra. Mungkin bisa dilepas dulu headsetnya, Mas. Sudah bisa terdengar, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kedengaran. Oke, Mas, sudah kedengaran, Mas. Oke, sampai mana saya tadi? Baik, seperti yang sudah disampaikan Mbak Winda tadi, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa atau familiar dengan aplikasi Lelang Indonesia, di mana aplikasi tersebut memang digunakan untuk mengajukan lelang di KPKNL di seluruh Indonesia. Nah, kita flashback dulu kenapa modul permohonan lelang online ini digunakan. Dalam hal ini untuk memfasilitasi permohonan lelang dalam mengajukan permohonan lelang secara digital. Pemohon lelang dapat memantau tahap penyelesaian permohonannya sebelum dokumen fisik dikirim ke KPKNL. Jadi seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui, dalam proses pengajuan lelang, kita anggap dengan sistem online seperti ini akan lebih efektif bagi pemohon lelang. Karena mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah mengalami ketika mengajukan lelang mungkin bolak-balik ke KPKNL karena mungkin terkait dengan kekurangan dokumen atau mungkin koordinasi dan segala macamnya. Ya, Pak. Kemudian dengan kita sudah mencanangkan diri, sudah berbagai mohon maaf Bapak Ibu yang serta hadir untuk mute dulu ya. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sekalian dalam proses pengajuan lelang mengalami kendala harus bolak-balik ke KPKNL untuk mengajukan dokumen kekurangannya. Cuma dengan sudah berlakunya permohonan lelang online ini, Bapak Ibu hanya cukup datang ke KPKNL atau mungkin bisa mengirimkan dokumennya ketika dokumen digital sudah dinyatakan lengkap oleh verifikator dalam hal ini. Jadi proses, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, Mbak Winda. Nah, kita tayangkan kembali alur proses permohonan lelang yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama bisa kita lihat di sini adanya penjual dari perbankan tentunya sudah melakukan registrasi sebagai individu, kemudian menambahkan akun organisasi yaitu bank di mana Bapak Ibu bekerja. Setelah itu dokumen diupload, dokumen permohonan tentunya sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam permohonan lelang. Ada dokumen yang bersifat umum dan bersifat khusus. Semuanya di-scan, kemudian di-upload, kemudian permohonan akan diterima oleh KPKNL. Kemudian step berikutnya, admin KPKNL akan menunjuk verifikator.
verifikator di sini bisa pejabat lelang, pelelang, melakukan cek lengkap sesuai atau tidak, dokumen akan dikembalikan lagi melalui aplikasi yang akan diterima oleh pihak pemohon atau penjual dalam hal ini. Nah, dalam permohonan online ini, Bapak Ibu sekalian bisa memantau status dari permohonan lelangnya. Masing-masing dari dokumennya akan ada catatan dari verifikator, kira-kira apa yang kurang, apa yang belum sesuai, ada catatan di situ. Selain itu, kami juga berinisiatif untuk menghubungi baik itu melalui WhatsApp atau melalui telepon secara langsung untuk mengkonfirmasi ulang kepada pemohon untuk segera melengkapi dokumen dan kemudian dikembalikan lagi ke kita untuk dapat kita verifikasi ulang. Kemudian kalau kita kembali ke alur permohonan yang tertampil di sini, di poin 6, kita anggap ketika dokumen digital sudah sesuai dan lengkap. Ketika sudah lengkap, Bapak Ibu akan diminta oleh verifikator mengirimkan dokumen fisik disertai dengan tiket permohonan serta bukti skor PNBP permohonan ke KPKNL. Yang tarifnya Rp150.000 per debitur. Kemudian lanjut ke step berikutnya, di sisi admin akan menunjuk pejabat lelang atau pelelang untuk mengambil alih dokumen yang tadinya berada di verifikator. Dari step sini akan berpindah ke pejabat lelang atau pelelang yang ada di KPKNL Balikpapan. Kemudian dari situ pejabat lelang atau pelelang akan melakukan verifikasi ulang lagi. Verifikasi ulang dokumen fisik akan disandingkan dengan dokumen digital yang sudah diverifikasi sebelumnya. Jadi dapat saya sampaikan memang untuk alurnya jadi kita semacam 2 kali melakukan cross-check, tapi hal ini untuk meminimalisir adanya kesalahan atau kekurangan dokumen yang ada di step berikutnya. Mungkin seperti itu. Kemudian jika belum sesuai atau belum lengkap, pejabat lelang atau pelelang akan mengkonfirmasi ke pemohon untuk dapat melengkapi dokumen yang dimaksud. Nah, kalau kita beranjak ke step berikutnya di step 9, dapat kita lihat ini adalah kondisi ketika dokumen lelang sudah sesuai. Ketika dokumen sudah sesuai, maka dari kita akan menetapkan jadwal lelang dan juga cara penawaran. Masih di slide yang tadi, Mbak Winda? Di alurnya. Halo, Mbak Winda? Di slide keempat, alur permohonan lelangnya. Oke, ini ada kendala. Jadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ketika dokumen fisik sudah dinyatakan lengkap oleh pejabat lelang, ya langkah selanjutnya akan segera kita proses penetapan jadwal lelang. Tentunya kita koordinasikan juga by phone atau by WhatsApp terkait dengan penetapan jadwalnya. Jadi dari sini KPKNL akan menerbitkan surat dan akan dikonfirmasikan dan dikirimkan kepada pemohon lelang, dan juga biasanya kalau memang diperlukan pengantar SKPT dari kita juga akan terbitkan dan kita sampaikan kepada pemohon lelang untuk diteruskan ke kantor pertanahan setempat. Mbak Winda bisa lanjut ke slide berikutnya. Next. Oke. Kita di sini akan membahas lebih ke dokumen-dokumen yang sifatnya umum, Bapak Ibu sekalian. Dokumen-dokumen yang sifatnya umum, di sini bisa kita lihat ada surat permohonan, daftar barang, surat penunjukan pejabat penjual, kemudian ada surat penetapan nilai limit, surat berisi informasi tertulis terkait penyetoran hasil bersih lelang, identitas pemohon dan penjual, kemudian ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa debitur prestasi, surat pernyataan tanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata dan atau tuntutan pidana, kemudian ada juga laporan penilaian penaksiran atau dokumen ribasan hasil penilaian penaksiran.
yang akan kita bahas di sini memang dokumen-dokumen yang sifatnya umum, karena untuk dokumen khusus tentu ada kasuistis sifatnya, jadi kita bahas yang sifatnya general aja. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya, slide berikutnya Mbak Winda. Ya, di sini kita tampilkan beberapa mungkin kendala atau mungkin permasalahan yang Bapak Ibu sekalian alami dan jadi bahan pertimbangan kita juga ketika melaksanakan verifikasi dokumen. Mungkin disclaimer sedikit, mungkin dalam hal ini saya sebagai pemateri bukan pihak yang paling mengerti atau paling paham mengenai dokumen permohonan lelangnya. Cuma di sini kita akan diskusi bareng-bareng. Nanti juga kita akan meminta masukan dari teman-teman juga di seksi pelayanan lelang untuk memberikan tambahan mungkin terkait dengan dokumen-dokumen ini. Mungkin kita mulai saja. Yang pertama itu terkait surat permohonan. Nah, di sini sering kita temui adanya surat pengantar dengan nomor berbeda. Maksudnya, kadang ada pemohon lelang itu, selain ada surat permohonan untuk pelaksanaan lelang, ada juga dilampiri dengan surat pengantarnya. Kemudian surat pengantarnya itu berbeda nomor dengan surat permohonannya itu sendiri. Nah, itu kadang akan menjadi rancu di kita. Karena dua-duanya biasanya halnya sama, halnya adalah permohonan lelang. Jadi, kita harapkan next-nya untuk surat pengantar itu mungkin tidak perlu dilampirkan, atau kalau mau dilampirkan, tidak perlu menunjuk atau menyebutkan surat permohonan lelang, cukup surat pengantar aja. Jadi kita akan merujuk surat permohonannya, surat permohonan yang ada di lampirannya. Itu yang pertama. Kemudian daftar barang. Nah, ini kadang kita juga menjumpai dalam satu permohonan itu ada mungkin lebih dari 10 debitur. Kenapa kita sebut terlalu banyak? Sebenarnya ini nggak apa-apa juga. Cuma pada prakteknya di lapangan, ketika satu permohonan sudah terlalu banyak debitur objek agunan yang ada di situ, nah, kita mau nggak mau harus memverifikasi semuanya. Sementara mungkin ada info juga bahwa dalam 10 jaminan itu ada 1-2 yang akan laku, tapi dapat kita sampaikan kita tidak bisa cuma langsung kita verifikasi cuma 2 yang akan laku, itu Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya mungkin untuk antisipasi hal-hal semacam itu yang mengakibatkan penetapan verifikasi dan penetapan jadwal lelang yang menjadi agak lebih lama, bisa kita sampaikan lebih baik bisa dipecah aja. Mungkin Bapak Ibu bisa memilah mana debitur yang kira-kira prioritas akan laku dan yang tidak. Jadi kami harap dengan seperti itu, tentunya dengan komunikasi sebelumnya kita bisa memproses objek-objek yang akan laku terlebih dahulu. Itu strategi aja supaya kita bisa memproses lebih cepat. Kemudian adanya surat penunjukan penjual. Nah, kita juga sering temui ada penjual yang ditunjuk lebih dari 1 orang dalam surat tersebut. Ini juga sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa, cuma seyogyanya sih dalam surat penunjukan itu apabila pejabat penjual yang ditunjuk lebih dari 1 orang mungkin ditambahkan keterangan juga bahwa pejabat penjual yang ditunjuk bisa bertindak secara bersama-sama atau bertindak secara terpisah seperti itu supaya tidak ada kerancuan di waktu penandatanganan kaki risalah lelang. Selanjutnya ada surat penetapan nilai limit. Kalau dari saya sepertinya rata-rata tidak ada masalah untuk nilai limit, cuma terkait ketelitiannya aja, kesesuaian dengan nilai dari KJPP. Mungkin itu aja. Kemudian untuk surat berisi informasi tertulis terkait penyetoran hasil bersih lelang, ini juga sepertinya tidak ada kendala. Kemudian identitas pemohon dan penjual. Nah, ini yang sering kita temui juga beberapa masih mengupload kartu pegawai. Nah, untuk identitas pemohon dan penjual di sini yang kami harapkan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah jadi kedepannya file yang diupload itu adalah KTP dari pemohon maupun penjualnya. Next, Mbak Winda. Kemudian yang berikutnya ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa debitur prestasi dan juga biasanya digabung dengan pernyataan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana. Nah,
ada yang sering kita temui juga di surat pernyataan tersebut belum disertai dengan materai. Jadi kami harapkan ke depannya untuk surat-surat pernyataan seperti itu bisa ditempel materai terlebih dahulu, kemudian baru ditandatangani oleh pimpinan unit atau pemohon lelang. Kemudian yang berikutnya ada laporan penilaian, penaksiran atau dokumen ringkasan hasil penilaian dan penaksiran. Nah ini juga yang jadi concern kita. Kadang untuk laporan yang dilampirkan itu ada beberapa yang sudah melewati masa berlakunya. Karena mungkin dari Bapak Ibu sekalian beranggapan bahwa salah satunya itu merujuk ke tanggal laporan. Nah, ini perlu kita pahami dan sepakati bersama untuk laporan penilaian yang kita pakai adalah dari tanggal penilaiannya. Biasanya kan laporan penilaian itu terbit setelah ada tanggal penilaian. Jadi waktunya lebih mundur kalau untuk laporan. Jadi kita sepakati dan pahami aja bahwa untuk laporan penilaian yang kita pakai adalah yang menuju ke penilaian. Next, Mbak Wida. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak terlalu banyak memang. Kami harapkan dengan pemaparan materi saya yang tidak terlalu banyak ini, kita punya spare waktu yang lebih banyak untuk dapat diskusi. Dan di sini juga nanti kami harapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk bertanya dan atau menyampaikan pengalaman-pengalaman apa yang ditemui selama mengajukan permohonan online ini. Baiknya nanti bisa sharing dengan peserta yang lain. Mungkin itu aja, Mbak Bunda. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Putra. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah kita dengarkan pemaparan dari Mas Putra tentang serba-serbi permohonan lelang online. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Mas Putra, apa dan modul dari permohonan lelang online itu tujuannya yaitu memfasilitasi pemohon lelang dalam mengajukan permohonan lelang secara digital, yang para pemohon lelang itu dapat memantau sampai mana sih tahapannya dari berkas yang di-upload, kemudian nanti diverifikasi, kemudian nanti muncul penetapannya. Nah, dari situ semua bisa dicek di web masing-masing. Kemudian tadi dijelaskan juga untuk alur permohonan lelang online-nya. Kemudian ada dari kelengkapan dokumen permohonan lelang online-nya, sudah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya kami buka untuk sesi tanya-jawab ya Bapak ya, diskusi apabila dari Bapak Ibu mungkin mengajukan permohonan lelang online itu ada kendala atau ada beberapa pertanyaan, boleh kita sharing-sharing di sini atau langsung ditanyakan kepada Mas Putra, nanti akan dijawab oleh Mas Putra. Untuk yang pertama kami buka 3 pertanyaan ya Bapak. Halo. Cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam. Ya. Halo. Ya. Ya. Mbak, Pak Awan. Muhammad Idrus dari Bank Muamalat, Mbak. Oh, iya Pak Idrus. Iya. Silakan Pak Memang Idrus. dari Bank Muamalat kan belum ada, ya kita kan belum ada pengajuan lelang sih sebenarnya. Nah, cuman mungkin kira-kira 2-3 bulan ke depan tuh bakalan ada gitu. Nah, saya ini nggak pernah mencoba untuk nginput gimana caranya nginput lelang online itu di aplikasinya ini. Apakah ada manual book yang bisa saya pelajari dulu Mbak untuk belajar dulu ngeliat-liat input aplikasi online-nya tuh gimana gitu. Baik, terima kasih Pak Idrus. Mau langsung dijawab atau nunggu lagi Mas Putra?
Mungkin langsung saya jawab aja ya. Ya, Terima silakan. kasih Pak Idrus atas pertanyaannya. Kalau untuk modul permohonan online, selalu kita sampaikan kepada pemohon lelang, Pak. Jadi memang kita ada tutorialnya dari kantor pusat sudah disediakan supaya untuk memudahkan dari pemohon lelang dalam mengajukan permohonan online. Mungkin setelah ini atau sambil acara berlangsung, mungkin materi bisa kami sampaikan mungkin di attachment di chatroom ya. Nah, dari situ nanti ada panduannya, Pak. Ada panduannya, nanti step-stepnya sih cukup jelas. Nanti kalau misalnya ada yang kurang bisa dimengerti, bisa langsung kontak ke kita. Bisa nanti mungkin kontaknya juga bisa di-share atau di grup perbankan Kaltim ya. Bapak sudah gabung belum, Pak? Belum, Idrus? Pak. Belum ya? Grup ini aja, Pak. Iya. Baik, nanti mohon Pak Idrus untuk mencantumkan nomor HP supaya bisa di-invite ke dalam grup perbankan Kaltim. Mungkin seperti itu, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak Putra. Ya, sama-sama. Mbak Winda, suaranya? Iya, terima kasih Mas Putra. Untuk penanya selanjutnya. Ya, Pak Awang. Mbak mau nanya, ini kan kalau misalnya terdapat perbedaan antara luasan sertifikat yang tertera di sertifikat sama yang di ya, karena kan anggaplah prosesnya masih proses akan dilakukan pemecahan pas saat dilakukan akad. Nah, tiba-tiba keluar dari BPN, begitu jadi sertifikat pecahannya, itu ukurannya beda. Nah, anggaplah lebih kecil. Bisa nggak kalau misalnya pakai surat pernyataan, Mbak? Ya, terima kasih Pak Awang. Yeah. Ini sepertinya yang kemarin ya Pak ya? Permohonan lelang yang kemarin itu ya, yang masih Betul, proses Mbak. verifikasi. Bisa nggak ya pakai surat pernyataan lah dari bank gitu? Ya baik. Nanti akan dijawab sama Mas Putra ya Mas Putra. Terkait perbedaan luas tanah dari sebelum pemecahan dengan ada di sertifikat. Mas Putra. Ya, terima kasih Mas Awang atas pertanyaannya. Kemarin juga kayaknya Mbak Wida sempat cerita ini terkait dengan perbedaan luasannya yang di sertifikat dengan kondisi setelah dilakukan di dokumennya, Pak. Ya, di sertifikat kan, ya. Antara dengan perjanjian kredit ya Pak ya? Iya, karena kan kita proses saat akad pembiayaannya kan kondisi masih belum masih induk nih mau dilakukan pemecahan. Nah ternyata begitu dilakukan pemecahan sama BPN terjadi perbedaan luasan ukuran di sertifikat. Berarti ini tadinya sertifikat induk ya, sertifikat induk 1 ya. Kemudian setelah dilakukan pemecahan luasan keseluruhan berbeda seperti itu atau gimana? Iya, ada perbedaan luasan jadinya, Pak. Jadi dari dulu yang kita rencanakan sekian, ternyata begitu proses pemecahan, munculnya terbitnya sertifikat itu berbeda ukurannya. Oke, mungkin dalam hal ini bisa dikonfirmasi dulu Mas dengan pihak pertanahan terkait dengan luasan yang sebelum dilakukan pemecahan dengan ketika sudah dilakukan pemecahan, ketika terbit sertifikat yang barunya itu. Jadi kita harap sih kalau misalnya dari pertanahan bisa memberikan keterangan terkait dengan hasil pengukuran yang terbarunya, kalau memang itu yang diyakini kebenarannya, paling dilakukan renvoy aja Mas terkait di PK-nya.
Jadi karena memang untuk yang pemecahan itu kan sudah kondisi real, pengukuran terakhir dari pihak pertanahan. Jadi kalau memang itu yang diyakini kebenarannya, mungkin terkait PK-nya mungkin bisa dilakukan renvoy. Mungkin seperti itu, Mas. Kalau pakai surat keterangan, surat pernyataan nggak bisa ya, Mas ya? Karena posisinya kan kalau dilakukan renvoy ini kan nasabah ini posisi ada yang kadang sudah nggak bisa dihubungi gitu, udah nggak tahu di mana gitu. Nah kalau bisa pakai surat pernyataan dari bank bisa nggak ya, Mas? Mungkin pendapat dari Pak Baso atau Pak Gun atau teman-teman lain di seksi pelayanan lelang seperti apa terkait dengan permasalahan yang ada di BNI Syariah, supaya kita diskusinya terbuka aja untuk semua pihak gitu. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya ingin coba memperjelas saja, Pak Awam. Yang berbeda ini di PK dengan sertifikat atau gimana? Di PK dengan sertifikat. Oh iya, kalau perbedaan seperti itu, seperti yang disampaikan tadi Mas Putra, kalau memang diyakini kebenaran yang benar itu adalah di di PK, berarti harus ngecek dulu ke sertifikatnya. Kalaupun Pak Awong sudah menganggap yang sertifikatnya adalah benar, berarti yang harus dirempo adalah di PK-nya. Nah, kalau memang agak kesulitan menghubungi debiturnya, cukup mungkin di untuk sementara ya di PK-nya yang harus dirempo dengan ada paraf dari banknya, sambil menunggu nanti diberitahukan ke alamat yang debitur yang ada di perjanjian kredit seperti itu. Karena kita tidak bisa juga melaksanakan lelang kalau ada perbedaan data antara dokumen permohonan lelang, Pak. Jadi mungkin yang bisa dirubah mungkin di PK-nya. Di PK-nya karena kan tentunya harus merubah semua ya. Di dokumen PK baik yang di Bapak dengan yang di di debitur. Mereka kalau debitur memegang PKK, Pak, atau gimana? Kalau debitur sih pastinya kita kasih salinan, Pak. Nah, cuman kan yang jadi masalah ini dulu pernah itu kan bisa dilakukan renvoy dengan debitur masih bisa dihubungi, Pak, masih bisa ditemui. Itu juga perlu waktu lama tuh yang lelang sebelumnya dulu. Nah, ini kondisinya yang lelang sekarang itu beberapa debitur memang udah nggak bisa diketahui di mana gitu, Pak, lokasinya. Jadi kalau melakukan renvoy, kami kan harus renvoy juga bersama dengan nasabah juga, Pak. Nah, itu kesulitan di kami. Apakah bisa pakai surat pernyataan dari bank, Pak, gitu? Yang jelas dokumennya kalau pernyataan bank mungkin tidak bisa, Pak, ya, karena harus sesuai dengan syarat untuk dilakukannya lelang. Kebenaran formal itu harus semua dokumen itu sama. Kalau menggunakan surat pernyataan itu tidak ada ketentuannya, Pak, seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk sementara dulu barangkali yang diyakini kebenarannya yang mana sebenarnya, yang di PK atau dari sertifikat, itu yang harus dilihat dulu. Kalau memang yang diyakini kebenarannya PK, berarti ya harus diurus ke pertanahannya untuk mengganti luasannya. Tapi itu harus dengan dokumen, tentunya harus dilengkapi dengan dokumen yang ada seperti itu. Yang harus dilihat dulu, Pak, yang mana yang sebenarnya benar, dan harus ada dokumen sumbernya yang menyatakan kebenaran luasannya seperti itu. Karena kalau berbeda dokumennya dan saran Bapak tadi harus menggunakan surat pernyataan, itu dalam aturan kami tidak dibenarkan, Pak. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak. Mungkin dari Mas Gun mungkin ada pendapat lain. Mas itu
Sepertinya penjelasan dari Pak Basu sudah jelas, Pak. Jadi kalau menurut saya pribadi sih, kan telah dilakukan sebelum terbitnya sertifikat itu kan telah dilakukan pengukuran ulang terhadap objek. Jadi kalau menurut saya Pak harusnya merujuk ke sertifikat. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Cukup. Ya, gimana Pak Awang? Sudah siap. Sudah mantap, sudah puas dengan jawabannya? Siap Mbak, nanti kita cek lagi, maksudnya pas nanti saya balik kantor, saya cek lagi gitu, maksudnya tingkat ininya. Karena tadi kan kita harus konfirmasi dulu ke BPN nih. Dalam artian kalau misalnya memang, apakah mungkin dilakukan, kalau misalnya memang kita yakini adalah di PK-nya kan berarti kan kami harus koordinasi sama BPN untuk ukurannya lagi kan Mbak ya? Iya. Ya, begitu Pak Awang. Ya, Mbak. Terima kasih Pak Awang. Terima kasih Mbak. Penanya selanjutnya kami persilakan. Sama-sama Pak Awang. Assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya. Mbak, halo Mbak. Iya, iya Pak. Iya. Saya mau tanya Mbak. Terkait waktu pemeriksaan oleh teman-teman KPKNL, apabila dari kami pemohon telah upload berkas dikirimkan ke KPKNL, itu berapa lama Mbak ya waktu pemeriksaannya oleh teman-teman KPKNL Mbak ya? Standarnya Mbak. Setelah kami upload berkas-berkas yang diperlukan untuk lelang itu loh Mbak. Ya, baik Pak. Iya Mbak, ya Mbak. Iya, terima kasih. Mas Putra, pertanyaannya, ada nggak sih standar waktunya dari berkas itu diupload sampai selesai dengan pemeriksaan? Boleh dijawab Mas Putra? Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya dengan Bapak siapa ya? Namanya tidak tertampil di monitor. Sardi Mas Putra. Ya, Pak Sardi. Dari mana Pak? Dari BRI Syariah Pak. Ya, betul Mbak. Oh ya, mohon maaf ya. Baik, terkait pertanyaan ini tentu jadi tanda tanya juga mungkin dari teman-teman yang lain terkait norma waktu dalam kita melakukan verifikasi pengalaman lelang mulai dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan sih di sini kami di seksi pelayanan lelang memang ada beberapa petugas yang bisa memverifikasi baik itu dari pelaksana di seksi lelang maupun pejabat lelang atau pelelang itu sendiri. Terkait norma waktu memang secara aturan itu tidak ada aturan tertulis berapa jangka waktu berapa harinya, itu memang tidak ada aturan tertulis. Cuma mengingat dari permohonan lelang ini sudah kita terapkan per bulan Februari kemarin, lumayan nih yang masuk ke kita permohonan online itu frekuensinya lumayan besar, lumayan banyak, tentu dengan distribusi yang merata dari admin dalam hal ini Pak Baso selaku Kepala Seksi Pelayanan Lelang sudah dibagi porsinya dari setiap masing-masing permohonan itu akan didisposisi ke masing-masing verifikator. Nah, tentunya untuk proses jangka waktunya itu juga tergantung dari load pekerjaan atau banyaknya frekuensi yang didisposisi ke verifikator tersebut. Jadi kita mungkin tidak bisa untuk bisa menyampaikan, Pak mungkin minggu depan sudah selesai atau mungkin 2 hari lagi. Nah itu mungkin kita tidak bisa seperti itu Pak, walaupun secara praktek di lapangan kita akan upayakan secepatnya begitu masuk permohonan dari Bapak Ibu sekalian, langsung kita tindak lanjuti. Nah, makanya salah satu upaya yang bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian supaya bisa memangkas waktu kita dalam memverifikasi dokumen adalah dengan memisah atau memecah beberapa debitur yang memang kira-kira dalam satu permohonan agak banyak dan akan laku itu mungkin bisa
dipecah, kemudian dikomunikasikan ke verifikatornya bahwa ini loh misalnya debitur AB ini akan laku, mohon untuk dapat ditindaklanjuti. Nah, kalau memang ada komunikasi seperti itu, terus terang kita akan lakukan prioritas, Pak. Kita akan melakukan prioritas terhadap dokumen-dokumen yang sifatnya memang akan laku. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen yang lainnya itu akan kita tinggalkan, tidak. Tapi kita cuma bermain di prioritas saja. Mungkin dari saya seperti itu sih yang saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa menambahkan kira-kira gimana nih terkait jangka waktunya. Mungkin memang karena banyaknya frekuensi yang kita terima jadi agak sedikit menghambat atau menambah proses waktu yang digunakan untuk verifikasi dokumen. Mungkin itu yang bisa saya. Cukup atau ada tambahan lagi dari Pak Baskin? Terima kasih Mbak Wida. Terima kasih sebelumnya Pak Sarki atas pertanyaannya. Ini sekali kritikan bagi kami. Terus terang kalau mengenai waktu Pak tidak ada jangka waktu. Yang jelas kami akan berusaha memberikan pelayanan secepatnya. Cuma mungkin karena kondisi di teman-teman cuma dari permohonan juga. Hanya biasanya teman-teman akan memverifikasi permohonan yang lebih dulu masuk, Pak. Nah, itu solusi yang tadi disampaikan Mas, memberikan kesulitan ke teman-teman pemohon. Permohonan itu mohon untuk dipecah aja, Pak. Kalau bisa malah kalau tidak menyulitkan, setiap permohonan itu satu debitur saja, Pak. Sehingga akan mudah kami memverifikasi. Kalau banyak dalam permohonan 10 itu biasanya ada 2 atau 3 yang sudah lengkap, yang 7-nya belum, maka itu tidak bisa kami lanjutkan untuk penetapannya seperti itu. Jadi salah satu cara adalah memecah dari permohonan itu. Mungkin ini agak memberikan kesulitan untuk pimpinannya untuk penandatangannya, tapi itu adalah solusi yang kami bisa berikan. Tapi kami berjanji insya Allah dengan sumber daya yang ada, kami akan berusaha memberikan pelayanan terbaik dan tercepat, Pak. Cuma mungkin kondisi sekarang permohonan lelang agak banyak, apalagi di masa pandemi ini. Mohon dimaklumi bahwa itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa bukan cuma permohonan lelang dari perbankan saja. Semua dari pengadilan, dari kurator, dari BUMN, ada lumayan banyak, Pak. Tapi ini bahan kritikan untuk kami. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Dan kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, mohon di chat saja saya, Pak, atau disampaikan di grup. Ada permohonan Bapak yang agak lama kami belum proses, mohon disampaikan ke kami. Insya Allah akan kami seperti turun tangan untuk melakukan verifikasi. Mungkin demikian tanggapan dari saya, Pak Sardi. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Penjelasannya Pak Baso. Nah, gimana Pak Sar? Ya, terima kasih Mbak untuk jawabannya. Sudah Mbak ya. Ya, sama-sama Pak Sardi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya lagi? Pagi, Mbak. Halo. Ya, pagi, Mbak. Ya. Pagi, Pak. Maaf, dengan siapa, Pak? Dengan Varial, Pak. Dari Bangkal Tentara, Mbak Linda. Oh iya, Pak. Dari Bangkal Tentara. Ya. Ada dua hal. Ya, gimana, Bapak? Silakan. Ada dua hal yang saya tanyakan mengenai SKPT online dan surat kuasa, Pak. Iya, Pak. Jadi, dalam pengurus permohonan lelang online, Mbak. Ya. Jadi, kendala terakhir kami ini sebelum kami lelang tanggal 20 ada dua hal yang belum kami selesaikan, Mbak. Mengenai SKPT dan surat kuasa.
kami juga baru mengetahui rupanya di wilayah Balikpapan ini KPKNL Balikpapan tidak menerima. Sebenarnya baru mengetahui, Mbak. Jadi kami kemarin pengurusan itu akhirnya kami mengurus ulang. Dengar, Mbak ya? Iya, dengar, Pak. Ya. Nah, jadi kendala kami di situ, Mbak. Kami juga baru tahu bahwa SKPT-nya harus manual. Dan kami sudah konfirmasi juga ke Pak Endarto di BPN Balikpapan. Jadi saran kami, Mbak, mengenai SKPT ini, ketika kami diserahkan surat permohonan SKPT, sebaiknya Mbak diinformasikan Pak kepada pemohon lelang ini bahwa untuk pengurusan SKPT itu untuk wilayah Balikpapan harus SKPT manual. Itu saran kami, karena terus terang saja informasi kemarin itu tidak sampai Mbak, waktu FGD kemarin tidak sampai ke kami. Kedua, masalah surat kuasa. Untuk surat kuasa ini kami juga baru mengetahui kenapa untuk surat kuasa ini untuk pemberi kuasanya adalah kepala KPKNL. Kenapa penerima kuasanya juga harus kepala KPKNL? Yang menurut kami agak rancu sih, Mbak. Kira kami mohon penjelasannya. Itu sekian aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Fahrial dari Bangkal Tintara. Ya. Iya, Mas Putra. Pertanyaannya tentang SKPT ini yang kemarin Bang Kaltimtara, untuk pengurusan SKPT-nya kan manual, tapi kemarin dibuatnya yang online, yang masa berlakunya 7 hari saja ya, dan sudah habis untuk masa berlaku. Kemudian pertanyaan keduanya untuk surat kuasa dalam pengurusan SKPT ke Badan Pertanahan Nasional. Mohon dijawab, Mas Putra. Baik, terima kasih pertanyaan Mas Fahrial. Nah, ini kebetulan nih kemarin kita sempat ketemu 2 kali ya, diskusi terkait SKPT untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 28 besok. Nah, kemarin, sebelumnya mau saya sampaikan sebenarnya untuk terkait SKPT online ini memang rencananya akan kita laksanakan bincang lelang sendiri untuk mungkin edisi berikutnya mungkin. Cuma kita masih menggunakan banyak hal dan kita pikir untuk jadi kali ini kita ambil permasalahan. Langsung saja menjawab pertanyaan yang mengenai SKPT online. Kemarin mungkin kita sudah diskusi juga, sudah ketemu langsung terkait SKPT online ini. Jadi mungkin untuk pengetahuan juga dari teman-teman semua. Jadi pada dasarnya SKPT online ini kalau tidak salah dilakukan sekitar bulan-bulan Maret April mungkin kalau tidak salah saya ya. Nah, pada waktu berlaku itu sementara yang menggunakan SKPT online itu adalah kantor pertanahan Pasir dan Penajam. Intinya di luar pertanahan Kota Balikpapan. Nah, selama ini mungkin teman-teman dari perbankan yang lain juga mungkin sudah sering mengajukan lelang dan menggunakan SKPT yang diterbitkan kantor pertanahan dari Balikpapan, itu memang mereka masih menggunakan SKPT manual. SKPT manual. Jadi yang baru menerapkan itu pertanahan dari Penajam dan Pasir tadi itu. Nah, kemudian hal ini ketika kita cek dari SKPT yang diterbitkan oleh online itu ternyata ada 2 poin yang bisa kita terima dalam hal ini. Lelangnya, poin pertama adalah mengenai pemohon. Penerbitan SKPT tersebut, pemohonnya akan terbit oleh notaris. Yang pertama itu. Yang kemudian poin kedua adalah mengenai jangka waktu berlakunya SKPT itu sendiri, karena versi SKPT online itu hanya menyebutkan 7 hari saja untuk bisa digunakan. Nah, ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi kita yang di lapangan dalam pelaksanaan lelang ini dan sudah memang menjadi isu nasional. Jadi kita banyak diskusi terkait SKPT ini, baik di tingkat kanwil kita maupun secara skup nasional, memang
SKPT online ini menjadi salah satu concern bagi selaku pelaksana lelang di daerah. Oleh karena itu, kantor pusat sudah melakukan koordinasi juga dengan Badan Pertanahan Nasional di tingkat pusat, kemudian diteruskan juga kantor wilayah kita koordinasi dengan kantor wilayah pertanahan di wilayah Kaltim, ya wilayah Kaltim Utara, sudah terbit juga suratnya untuk menerbitkan SKPT secara manual dalam hal ini untuk keperluan lelang. Nah, dengan adanya surat tersebut, kita juga sudah koordinasi ke masing-masing kantor pertanahan, yang baik itu ada di Balikpapan, Pasir maupun Penajam ya, 3 itu. Nah, kita sudah koordinasi, kita sudah dapat kesepakatan bahwa untuk keperluan lelang memang diterbitkan melalui manual lagi dan itu sudah berjalan. Jadi teman-teman dari perbankan lain itu masih kita SKPT masih manual karena memang sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua mengenai surat kuasa. Surat kuasa betul diterbitkan atas nama Kepala Kantor KPKNL Balikpapan. Dan ini diberikan kuasa, sengaja memang dari surat kuasa itu kita kosongi supaya menyesuaikan kepada pemohon SKPT dari pihak perbankan, mau atas nama siapa yang bermohon. Nah, itu akan kita berikan kelonggaran di situ. Jadi, kalau mungkin kasusnya untuk Bank Kaltim Utara kemarin, dari surat kuasa itu diserahkan kepada notaris. Otomatis notaris yang bermohon ke. Nah, karena memang untuk SKPT online ini yang memiliki user akun adalah baru notaris, kalau tidak salah saya, notaris dan ada beberapa pihak yang intinya kita dari KPKNL belum punya user akunnya. Nah, otomatis dari pertanahan ketika menerima permohonan dalam bentuk online, dia juga akan menerbitkan SKPT-nya pun online. Seperti itu. Jadi, yang dapat saya sampaikan, karena ini kan sudah terbit ya SKPT-nya yang kemarin versi online dan sudah habis masa berlakunya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, hasil diskusi kita, mohon untuk dikomunikasi lagi dengan pertanahan dan juga dengan pihak notaris supaya dibantu penerbitan manualnya. Karena saya rasa pertanahan sendiri tetap akan mengeluarkan kok, karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mereka sudah terima surat dan juga konfirmasi juga dari kita bahwa untuk lelang mereka akan terbitkan dengan manual. Dan teman-teman juga beberapa pernah sharing bahwa untuk penerbitan SKPT manual itu sebenarnya tidak memakan waktu yang lama, bisa mungkin 2-3 hari itu sudah terbit sepanjang memang sebagai sambutan berada di kantor. Nah, dalam hal ini saya minta untuk dari Mas Ford dan tim untuk memantau dan juga nge-push pihak pertanahan melalui notaris mungkin ya yang sudah ditunjuk untuk bisa menerbitkan SKPT sebelum pelaksanaan tanggal 20 nanti. Mungkin itu, Mas. Jadi paling lambat kami SKPT mengeluarkan di tanggal 28 bagi di hari hanya. Gimana, Mas? Putus-putus? Oke. Untuk SKPT manual kami paling lambat menyerahkan di hari H pelaksanaan lelang gimana, Pak? Di tanggal 28 ini. Betul. Secara aturan memang untuk SKPT paling lambat diterima sebelum pelaksanaan lelang. Oke. Jadi sudah ada konfirmasi misalnya dari Mas Wahrial sudah hubungi ke saya bahwa ini sudah terbit, foto dulu aja, nanti untuk pas lelangnya baru disampaikan itu tidak apa-apa. Ini seperti itu. Oke. Baik, Pak. Ini kan lagi proses, Pak, di notaris untuk SKPT manual ini, Pak. Baik, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak, jawabannya, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin menyambung pertanyaan Mas Wahrial tadi, mungkin dari teman-teman perbankan yang lain bisa sharing seperti apa sih sebenarnya pengurusan SKPT di pertanahan, mungkin bisa untuk pengetahuan juga bagi teman-teman yang lain. Silakan Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman dalam pengurusan SKPT. Iya, terima kasih banyak Mas Putra untuk penjelasannya. Untuk Pak Fahrial sudah mendapat jawaban yang mungkin sudah bisa menjawab ya Pak ya. Iya Mbak, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lagi akan dicukup untuk acara Bincang Lelang Volume 2 ini.
Barangkali nanti kalau ada pertanyaan bisa melalui grup WhatsApp yang sudah ada. Bapak Ibu sekalian. Halo. Ya, masih mendengar suara saya ya, Pak? Nanti kalau ada kita WA aja di grup, Mbak. Ya, baik. Terima kasih juga untuk Pak Baso, Pak Suharsito, Pak Gunawan, dan teman-teman di KPKNL Balikpapan, khususnya di seksi pelayanan lelang. Sudah cukup jelas tadi yang disampaikan oleh Mas Putra terkait serba-serbi permohonan lelang online. Dan mungkin tadi pertanyaan-pertanyaan, oh ya gimana Bapak? Mungkin ada yang sedikit saya tambahkan terkait SKPT. Baik Bapak Ibu, mungkin saya sedikit tambahkan saja bahwa untuk memang keperluan lelang sesuai dengan PP 24 tahun 97 pendaftaran tanah, bahwa untuk keperluan lelang itu SKPT harus dilampirkan sebagai dokumen permohonan lelang. Untuk sekarang di kantor pusat sementara dibuat aturannya, nanti kami juga akan menggunakan SKPT online Bapak Ibu. Halo? Halo? Masih kedengaran? Oh, ya. Sebenarnya disusun sekarang aturan bahwa nanti kami akan mendapatkan akun Bapak Ibu untuk SKPT online ini. Sementara juga dibahas terkait juga jumlah harinya, maksudnya masa berlakunya. Mudah-mudahan ini bisa mengakomodir nanti, jangan sampai cuma 7 hari. Kalau 7 hari itu akan memakan biaya dan waktu untuk teman-teman mohon. Perlu diketahui, seperti yang saya disampaikan tadi Mas Putra, pada awalnya memang mulai tahun ini pertanahan itu sudah memberlakukan sebenarnya permohonan SKPT online. Cuma permasalahannya untuk pelaksanaan lelang sekarang hanya notaris Bapak Ibu. Sedangkan di ketentuan kami di SKPT pemohon itu untuk lelang harus atas nama kepala kantor. Jadi apabila ada SKPT yang tercatat atas nama notaris, maka itu tidak bisa digunakan untuk persyaratan kelengkapan dokumen lelang. Jadi kami tidak bisa pakai itu, makanya kami batalkan biasanya lelang seperti itu. Untuk mengantisipasi hal itu, makanya dari kanwil kami dan itu sudah disebarkan ke seluruh pertanahan di wilayah Kaltim, bahwa sambil menunggu KPKNL di wilayah Kalimantan Timur dan Utara mendapatkan akunnya, untuk sementara kantor pertanahan itu menerbitkan SKPT manual yang digunakan untuk dokumen persyaratan lelang Bapak Ibu. Dan itu kami sudah koordinasikan. Yang awalnya kemarin Penajam dan PPU menggunakan SKPT online, alhamdulillah dengan koordinasi bisa kembali ke SKPT manual dan itu pakai teman-teman di pemohon lelang. Mungkin itu sekedar tambahan saja dari saya, tapi kedepannya insya Allah kami akan menggunakan SKPT online Bapak Ibu. Itu sementara kami susun untuk mendapatkan akunnya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Pak, boleh bertanya sedikit Pak? Halo. Ya, ya Pak, silakan Pak Hadir. Ya, baik Mbak. Saya Hadir Mbak dari Bangkal Tintara. Mohon maaf, saat ini lagi WFH Mbak, jadi posisi lagi di rumah. Ya, yang saya cuman ingin terkait masalah SKPT online Mbak. Tadi sudah Mas Fahrial sudah nyampaikan terkait masalah kendala kami di dalam hal SKPT online tadi itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya seandainya gini, untuk pengurusan SKPT manual itu kan kita tahu bahwa butuh waktu Mbak, apalagi dengan melihat kondisi
saat ini yang meningkatnya penyebaran virus corona, terutama di kantor pertanahan juga kayaknya ada pembatasan-pembatasan juga, Mbak, seperti itu. Nah, kita takutnya penerbitan SKPT manual ini bisa lebih lama jangka waktunya. Apakah mungkin ada kebijakan-kebijakan tersendiri dari kantor lelang? Apa seandainya kita sudah dari pihak bank sudah mengajukan permohonan SKPT manual di kantor pertanahan, tetapi pada saat penetapan sampai dengan penetapan hari H lelangnya ternyata surat SKPT dari pihak pertanahan itu belum keluar, Mbak. Seandainya seperti itu. Nah, apakah ada kebijakan tersendiri dari pihak KPKNL untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini? Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Haidir. Bisa langsung dijawab, Mas Putra. Terima kasih. Ini menyambung dari yang kemarin ya. Kalau terkait kebijakan mungkin akan lebih pas kalau yang menjawab Pak Bakso. Tapi saya mungkin dari segi aturan aja. Memang tadi sudah disebutkan untuk SKPT itu adalah syarat wajib dokumen khusus yang wajib kami terima pejabat lelang sebelum pelaksanaan lelang. Jadi dapat saya sampaikan ketika hari lelang waktunya yang sudah ditetapkan misalnya jam 10 belum kita terima dan belum ada konfirmasi bahwa hari itu belum bisa terbit, maka mau tidak mau lelang pasti kami batalkan. Seperti itu diterima sebelum pelaksanaan lelang, maka lelang tersebut kami batalkan dengan alasan SKPT belum diterima oleh pejabat lelang, seperti itu. Kalau untuk kebijakan, saya rasa karena aturan sudah berbunyi demikian, maka kita tidak bisa mengambil yang namanya kebijakan, karena aturan kecuali hal-hal yang sifatnya bukan kewajiban ya, mungkin kita bisa lakukan inisiatif untuk mengambil kebijakan. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya wajib dan khusus seperti itu, maka tindakan dari kami saya bilang jelas. Mungkin itu. Iya. Baik, Mas. Terima kasih informasinya. Mungkin dari teman-teman dari BRI Mandiri yang punya pengalaman terkait pengurusan SKPT, bisa sharing-sharing di sini, Pak, Bu? Iya, berapa lama kira-kira kalau untuk pengurusan manual? Notaris ataupun maksudnya sendiri melakukan pendaftaran ke pertanahan kira-kira berapa lama ya bisa keluar gitu? Dari Bank BRI atau Bank Mandiri? Mas Dindi punya pengalaman tuh, Mas Dindi, Mas David, bagi dong ilmunya. Mas Awang sepertinya mau menyampaikan ini. Pak Awang ya? Ya, saya bantu jawab, Mbak. Jadi kalau misalnya selama ini kan kita pengurusan SKPT itu manual, tuh ngurus sendiri. Jadi nanti setelah kita dapat surat pengantar SKPT disertai dengan fotokopi kepala KPKNL, nanti biasanya kita isi si petugas kita yang akan melaksanakan pengurusan tersebut. Nah, disertai dengan KTP-nya. Nah, itu kita daftar online. Nanti habis itu memang akan ada panggilan untuk penyerahan dokumen dari BPN sendiri. Nanti kalau misalnya kita sudah ada panggilannya, kita cetak, kita bawa beserta dokumen tadi, kepengurusan SKPT-nya, bawa kita kasih, nanti sudah kita tinggal nanti sama dia diproses dulu, nanti keluar form setoran untuk bayar SKPT-nya. Nah, itu sampai dengan proses keluar SKPT sekitar paling lama seminggu lah. Yang selama ini ya kita alami sekitar seminggu prosesnya keluar kok itu SKPT-nya.
Mungkin begini Pak Haidir atau Pak Fahri. Saya mungkin untungnya Pak Fahri atau Pak Heril. Mungkin yang kan Bapak kan sudah keluar SKPT online-nya. Nanti kan berdasarkan SKPT online itu mungkin konotat bahwa untuk dirubah ke manualnya karena aturan KPKNL harus atas nama kepala KPK-nya nanti disampaikan di situ. Mungkin dari pertanyaan karena sudah keluar manual SKPT online ini kan sudah tinggal beberapa hari nih Pak, tanggal 28. Mungkin bisa itu terbit manualnya supaya bisa dipercepat, karena kalau waktunya seperti tadi Pak Awang disampaikan bahwa cuma 1 minggu, sebenarnya dengan ngurus sendiri juga bisa, karena pada saat keluar penetapan kan itu pelaksanaan kan 1 bulan. Kami juga sudah sertakan biasanya dengan pengantar SKPT-nya, tinggal Bapak ambil di kantor kami untuk Bapak urus. Nah, tapi karena kondisinya tinggal berapa hari, itu seperti itu tadi Pak, mungkin saran saya, sudah keluar Bapak SKPT online-nya, bawa cedakannya itu disertakan sampai ke pertanahan untuk diterbitkan manualnya. Mungkin seperti itu Pak. Ya Pak, itu sudah kita laksanakan Pak. Kita sudah coba minta tolong lagi kepada rekan kanan kami untuk coba penerbitan penerbitan kembali SKPT manualnya. Saya menanyakan aja tadi, maksudnya kira-kira kan kita untuk pengurusan sendiri ini memang belum pernah dilakukan Pak, seperti itu. Jadi tadi sudah ada pengalaman dari teman-teman di SETA bahwa perkiraan sekitar 1 minggu. Nah mudah-mudahan untuk next lelang ke depannya sudah bisa menjadi info dan acuan buat kami. Terima kasih. Ya, Mas Haidir, mungkin seperti itu. Nanti tinggal dipantau aja, dimonitor aja, supaya terbit SKPT-nya sebelum tanggal 28. Istilahnya kan dokumennya itu sudah terregister dan sudah terbit SKPT online-nya. Jadi intinya database mereka sudah masuk, sebenarnya tinggal dialihkan ke yang manualnya aja sebenarnya. Kalau pandangan saya sih nggak terlalu memakan waktu sih seperti itu. Jadi mungkin tinggal dibangun komunikasi aja dengan pihak pertanahannya supaya bisa mempercepat. Mungkin itu Mas. Ya baik Mas Putra, terima kasih Mas. Sudah cukup ya Pak Haidir? Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya, sedikit Mbak Winda juga. Teman-teman pemohon lelang yang punya kesulitan terkait SKPT mohon disampaikan ke kami supaya kami bisa bantu untuk koordinasikan Pak dengan pertanahan. Apa permasalahannya? Nanti disampaikan ke kami, mudah-mudahan dengan koordinasi kami lebih mempercepat lagi atau memperlancar terbitnya SKPT dari Bapak atau Ibu. Demikian Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Baso. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Ya, untuk tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Putra sudah cukup jelas. Dibayar, aku sebetulnya. Halo, iya, saya ulang ya. Untuk tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Putra sudah cukup jelas mengenai alur permohonan lelang online, kemudian kelengkapan dokumennya apa saja, kemudian apa saja sih yang biasanya ada perbedaan dari dokumen-dokumen tersebut yang diupload. Terus ada beberapa pertanyaan menarik dari teman-teman yang mungkin mewakili ya dari teman-teman semua tentang permohonan lelang online SKPT dan terkait dengan legalitas dokumen. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya sampaikan terima kasih kepada Mas Putra. Halo. Ya, sama-sama Mbak Winda. Ya, terus saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam acara Bincang Lelang Volume 2 ini. Saya pribadi dan KPKNL Balikpapan mengucapkan banyak terima kasih. Kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada tutur kata yang salah, ada perbuatan yang salah. Mohon semoga kita bisa bertemu kembali di acara yang lebih menarik lagi.
Oh ya, ini juga ada titipan. Saya ingin sedikit menyampaikan bahwa KPKNL Balikpapan mempunyai beberapa kanal kanal informasi. Jadi di kanal itu untuk mengetahui tentang info-info lelang. Nah, bisa untuk di-follow Bapak Ibu untuk Facebook fanpage-nya ada di KPKNL Balikpapan, kemudian untuk Instagram-nya ada di kpknl.balikpapan. Bapak Ibu bisa follow akun-akun tersebut. Nanti di situ banyak kok info-info tentang lelang dan yang terkait dengan TUSI di KPKNL Balikpapan. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk daftar hadir, silakan diisi seperti yang sudah saya cantumkan di chat ya, di room chat. Dan untuk kuesioner nanti akan saya tampilkan di grup WA yang sudah ada. Sebentar ya, Bu ya. Iya, begitu. Sebelum saya akhiri untuk acara bincang lelang Mbak Winda kali ini. Mbak Winda, sepertinya untuk kuesioner belum di-share ya? Form Iya Mas, kuesioner. nanti saya share di grup chat WA ya. Di grup Iya. Halo. Ya. Kedengaran ya? Baik, sebelum kita tutup, saya ada sedikit. Ya, ini sudah tidak ada tambah lagi ya, Pak ya? Oke, lanjut Mbak Winda. Iya, sebelum saya tutup, dari saya. Balikpapan, kota beriman, di sana banyak orang hebat. Terima kasih kami ucapkan, semoga diskusi ini bermanfaat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga kita bisa bertemu lagi di bincang lelang yang selanjutnya dengan tema yang lebih menarik lagi, dengan peserta yang lebih banyak lagi. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Selamat melanjutkan pekerjaan kembali tugas. Terima kasih Pak.